Halo guys, balik lagi di channel Zuper TV bareng gue Alun Nugraha, dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang masker. Karena seperti yang kita ketahui, masker pada saat-saat genting seperti ini itu susah banget dicari. Gue udah nyari di apotik yang ada di kota gue, hasilnya zonk, nggak ada sama sekali. Dan gue cek di online, ada banyak barangnya, tapi harganya mahal banget. Yang dulu harga masker operasi hanya 2.000, sekarang harganya mencapai 20.000. Per kotaknya dulu 40 sampai dengan 50.000, sekarang harganya 300 sampai dengan 350.000. Dan untuk masker tipe N95 dulu mungkin 15 sampai dengan 20.000, tapi sekarang dari mulai 50 sampai dengan 150.000. Itu mahal banget sih. Dan akhirnya gue mencari jalan alternatif atau masker yang murah, dan gue ketemulah masker yang agak sedikit lebay tapi harganya lebih murah. Masker respirator tipenya 6200. Mungkin kalian gak asing sama masker ini karena pernah dipakai sama stasiun TV yang meliput berita yang dikatakan para netizen terlalu lebay dan dicekam kalau pakai masker kayak gini tuh terlalu berlebihan. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas sebenarnya masker ini tuh untuk siapa dan penggunaannya untuk apa, seefisiensi mungkinkah untuk penyaringan udara, hasil pengetesan seperti apa versi gue, dan yang terakhir, cocokkah ini untuk mencegah virus corona? Sebelum dimulai, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini bisa langsung subscribe aja, gue tunggu. Kalau udah, kita langsung aja review masker respirator 6200. Oke, untuk pertama kita coba dulu kali ya maskernya. Keren gak sih? Menurut gua ini keren kalau misalnya emang buat di foto-foto aja. Oke, ini penampakannya saat dipakai keren. Kalau misalnya buat foto-foto ini kayak keren banget. Apalagi pakai kacamata yang hitam, pakai jaket kupluk, itu kayak udah berbahaya banget kali ya, kayak ada radiasi nuklir dan situasi yang sangat genting banget. Jadi kita lanjut ke pertama. Masker ini sebenarnya untuk siapa? Masker ini sebenarnya untuk di bidang industri, kayak di bidang industri pengecatan atau pengolahan zat kimia berbahaya, pengolahan besi atau pengelasan. Itu sangat berbahaya karena udara di sekelilingnya itu beracun. Jadi kalau misalnya nggak pakai ini, mungkin banyak karyawannya yang udah pada mati kali ya. Jadi diwajibkan menggunakan masker ini gitu. Kalau masker yang biasa pakai kain gitu, kayaknya nggak mempan kali ya. Dan yang kedua, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya sama, maskernya emang namanya masker. Fungsinya adalah untuk menyaring udara. Cuman masker ini tuh lebih menyaring, itu bener-bener nyaring banget karena dia bukan hanya menggunakan filter, tapi dia menggunakan kayak semacam obat. Pas gua baca di artikel, jadi obatnya ini ada di dalam sini. Gua lepas. Jadi ini namanya katrit. Ada bannya warna coklat. Dia ada bermacam warna, ada merah, kuning, hijau, dan itu bermacam-macam fungsinya tergantung dari industrinya itu untuk menyaring udara apa, misalnya kan gas atau uap yang beracun atau ya macamnya banyak lah ya gitu. Itu penggunaannya beda-beda. Jadi tergantung dari katrit ini. Dan ini isinya obat. Jadi ketika kita menghirup udara menggunakan masker ini, itu lebih sesak napas, tapi udara tuh kayak lebih seger aja gitu. Mungkin karena ada obat ini gitu. Dia dilapasin sama yang namanya filter. Filter untuk pertama kali masuk udara. Karena dari sini masuk udara dan di sini langsung masuk obatnya. Gue pernah kerja di bengkelas juga. Itu udaranya karena udara asap semua itu bikin pernapasan tuh sesak. Dan kalau misalkan ruangannya tertutup, itu bisa menyebabkan kematian karena nggak ada ventilasi udara. Dan yang ini juga biasa digunakan untuk pengecatan karena cat semprot itu menjadi kayak uap ya, dan uap itu bercampur sama udara. Bagi kita yang ngecat, masuk ke dalam hidung kita tuh banyak banget gitu partikel-partikel cat. Sedangkan cat itu terbuat dari zat kimia yang kita nggak tahu campurannya apa. Itu bahaya bagi paru kita. Meminimalisirkannya menggunakan ini. Kalau pakai masker yang biasa tuh nggak ampuh kali ya, karena itu zatnya aja udah tajam banget. Jadi ya harus pakai ini. Dan yang ketiga, kita ngomongin desain dan harga. Pertama dari desain, ya seperti kalian lihat, ini gede, kiri kanannya hanya katritnya aja, tapi maskernya sendiri sebenarnya kecil. Masker sendiri hanya berbentuk seperti ini. Bentuknya sama kayak di pesawat jet kali ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngeliat orang yang pakai pilot pesawat jet tuh kayak begini maskernya, cuma ada selangnya ke depannya.
kecil sih maskernya, nggak begitu heboh kalau cuma pakai ini doang, tapi nggak ada penyaringannya. Terusnya di bagian sini, ini kelilingan sama karet semua. Ini bener-bener karetnya lentur. Dan ketika kita pakai itu bener-bener ketutup banget gitu. Udara kita sendiri tuh nggak bisa keluar pastinya lewat sini gitu. Walaupun kita tekan, yang ada kita jadi kayak nggak bisa napas gitu kalau ditutup tuh. Bener-bener ketutup rapat banget sih. Memang harus rapat, kalau misalnya dia nggak rapat, ada racun sedikit kehirup, bisa mati orang. Ketika kita menggunakan masker ini, dia masuk udara lewat kiri dan kanan dan keluar lewat depan. Dia nggak keluar dari kiri kanan lagi, soalnya kalau misalkan dibuat keluar dari kiri kanan lagi, karbon dioksida dari mulut kita masuk lagi ke filternya, dan itu sama aja ngotorin. Dan berapa sih harga gue beli ini? Kemarin gue beli dengan harga 85.000. Murah, ya memang murah. Tapi untuk sekarang kabar buruknya, gue ngecek tadi harganya paling murah 200 sampai dengan 300.000. Dan yang keempat, gue bakal tes ini masker. Pengetesan pertama, gue akan mencium bensin. Apakah bensin itu samar-samar rasanya atau nggak begitu kerasa rasa bensinnya. Yang kedua, gue akan mencoba menggunakan baygon. Gue semprotin ke masker ini pada saat gue pakai. Dan yang ketiga, gue akan tes menggunakan asap. Karena asap itu yang seperti kita ketahui itu pedih banget ya, kena muka atau kena hidung, kena mata, itu pasti kita nggak ngerasa ampun deh kalau kena asap. Kita coba pakai masker ini, apakah bisa meminimalisir asap itu dan kita bisa bernapas dengan segar seperti biasa. Dan gue harap kalau misalnya kalian di rumah mau melakukan uji pengetesan ini, harap berhati-hati aja. Gue juga berhati-hati, gue pakai pelindung kacamata dan gue bener-bener pakai masker yang model gini. Kita lanjut aja ke pengetesannya. Oke, itu dia hasil pengetesannya. Pertama, penciuman bensin. Bensin pertama gue nggak pakai masker itu kerasa banget, tajam banget. Pas gue pakai masker itu nggak kerasa sama sekali sih. Ada sedikit tapi nggak sampai mempengaruhi pernapasan gue. Lebih mendingan lah gitu pakai masker ini. Bukan mendingan lagi, pernapasan gue juga kayak biasa aja sih gitu, seger-seger aja. Pengetesan kedua menggunakan baygon, cleaning karburator dan gas. Pertama pakai baygon itu agak sedikit kerasa ya. Karena mungkin bocor waktu gue pakai tuh bener-bener nggak pas. Tapi pas kedua gue semprot itu nggak kerasa apa-apa. Terus kedua pakai semprotan cleaning karburator juga nggak kerasa apa-apa. Dan pakai gas juga bener nggak kerasa apa-apa. Dan pengetesan ketiga menggunakan asap, agak masuk ya sedikit asapnya. Tapi nggak sampai napas kita tuh sesek banget. Cuman ada kerasa kayak bau gosongnya gitu. Jadi tangguh juga ini masker ya. Dan lanjut ke pertanyaan ke nomor 5. Apakah ini cocok untuk mengantisipasi virus corona?
Jawabannya gue agak sedikit bingung kali ya, karena pas hasil pengetesan gue menggunakan bahan-bahan tadi, gue ngerasa kayak bahan-bahan yang keras seperti itu bisa tersaring menggunakan masker ini. Apalagi kayak virus dan udara atau polusi itu kayaknya mantap banget. Cuman balik lagi, apakah menggunakan ini di publik tidak mengkhawatirkan masyarakat? Sebenarnya penggunaan masker yang gue baca dari berita dari Menteri Kesehatan itu, masker hanya digunakan untuk yang sudah terinfeksi virus corona, dan yang tidak terinfeksi diharapkan untuk tidak menggunakan masker. Tapi yang jadi bikin pertanyaan gue ada satu. Kalau misalkan yang terinfeksi itu tidak tahu kalau dia sudah terinfeksi dan tidak menggunakan masker, ketika dia batuk di publik, itu kan batuknya kemana-mana. Orang yang lain nggak pakai masker, itu otomatis pasti kena kan. Jadi bagaimana penggunaan masker ini cocok nggak sih untuk antisipasi corona? Kalau untuk jawaban gua, ini cocok banget. Tapi ini terlalu lebay untuk kebawa ke publik dan mungkin agak sedikit repot kali ya. Kita juga lebih sesak banget napasnya. Ini kelihatan kayak gede banget, repot harus masukin ke dalam tas. Lalu kalau masker yang ada di pasaran harganya mahal, ini nggak bisa dipakai karena terlalu lebay dan gede banget. Ada nggak sih solusi lain pakai masker apa kek? Gue udah beli masker di pasaran dengan harga yang cukup murah, dari mulai 5.000 sampai dengan 7.000. Dan gue udah melakukan pengetesan. Jadi gue bakal kasih tahu maskernya, gue bakal tunjukin ke kalian. Tunggu, gue ambil dulu maskernya. Untuk masker yang pertama, masker terbuat dari bahan kaos yang ada gambar Doraemonnya. Mungkin kalian akan berpikir masker ini kayaknya nggak begitu sulit ditemukan ya, karena biasanya menemukan masker ini tuh di jalanan, di jualan abang-abang tuh banyak banget. Tapi nggak tahu situasi kayak gini, apakah masker ini masih ada. Kayaknya orang ngincer masker ini kayaknya nggak banyak. Dan harga masker ini hanya Rp5.000. Itu nggak mahal sih, masih mending daripada kalian harus ngeluarin kocek 20.000. Kalian bisa beli ini 4. Masker ini lebih menutup semua ya. Ini cuma bagian mata doang yang nggak ketutup, karena kalau misalnya mata ketutup itu gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Dan bagian sini juga lebih ketutup, jadi full dia bener-bener ketutup. Dan ada tali agar lebih kuat. Gue udah melakukan pengetesan untuk masker ini. Pengetesannya sama, menggunakan penciuman bensin dan penyemprotan baygon. Walaupun gue hampir mabok, tapi ya demi kalian gue lakukan apa saja. Masker ini ternyata lebih mendingan, agak mendingan, tapi tidak sebagus masker respirator yang tadi. Pertama, dari penciuman bensin itu lebih berkurang, dan penyemprotan baygon juga lebih berkurang. Jadi gue pikir masker ini dengan harga 5.000 kayaknya cocok deh untuk menutup mulut kalian dari polusi udara dan virus corona. Dan nomor kedua, masker panda. Bahannya terbuat dari kaos juga, sama kayak di nomor pertama, cuman di bagian depan ini terbuat kayak dakron. Dakron tuh yang buat bantal ya kalau nggak salah. Gue nggak tahu ini namanya bahan apa, tapi ini kayak bulu-bulu gitu. Ketika gue pakai, ini sempit banget. Kuping gue sampai ketarik, dan pas saat gue pakai ini kayaknya kurang ketutup banget karena dia emang bentuknya flat. Masker pertama kan dia agak sedikit lebih ke segitiga gini, jadi lebih menutup banget atas dan bawah. Untuk masker ini harganya 6.000, lebih mahal daripada masker yang tadi. Mungkin mahal karena ada bordirannya. Dan untuk masker ini saat pengetesan bisa dibilang lebih buruk, karena ketika penciuman bensin, gue susah gue ngomongnya, gue lepas dulu kali ya. Dia kerasa banget, kurangnya sedikit tapi masih kerasa gitu. Dan untuk penciuman baygon, gue hampir mabok pakai ini, masih mendingan yang pertama tadi. Kita lanjut ke nomor 3. Ya mungkin kalian gak asing sama masker ini ya. Masker yang biasa dipakai sama tukang ojek atau orang-orang yang suka bepergian jauh menggunakan motor. Biasanya pakai masker ini, keren ya. Gue kayak Kamen Rider. Dan bagian masker ini dia penutupnya hanya kayak segini, dan kayaknya nggak begitu menutup bagian pipi gue masih agak keluar sedikit, dan bagian ini dagu gue masih keluar. Soalnya kalau misalnya kita naik motor, ini tuh dagu kalau kena angin kelamaan tuh rasanya kayak gatal gitu. Kata gue sih bagusan dagu ini lebih ketutup. Dan hasil pengetesan dalam penciuman bensin ini buruk banget. Gue lepas bentar. Bensin gue cium, gue hampir mabok. Ini nggak ada nyaringnya sama sekali, nggak tersaring gitu ya. Penciuman baygon gua nggak tahan.
Ini juga parah banget. Kalau misalkan kita tarik, ini seratnya kelihatan. Dia seratnya nggak padat karena dia terbuat dari busa sama kain yang benar-benar kelihatan seratnya. Mungkin itu salah satu faktor dia kenapa nggak menyaring ini bau atau udara yang ada di sekitarnya. Tapi kalau misalnya emang buat menutup hidung sama mulut biar nggak kemasukan debu, kayaknya bisa juga sih. Untuk harga sendiri, ini harganya 7.000, lebih mahal. Tapi untuk desain dia pakai ini. Mungkin ini yang membuat dia mahal. Di nomor 4, maskernya masih sama kayak yang tadi. Oh, ini kebalik. Bentuknya sama kayak masker motor. Oh, gini cara makainya. Dia polos, warna hitam. Bagian dagu juga masih kelihatan, masih kerasa. Dan bagian hidung sama bagian pipi gue masih keluar. Dan masih ada udara bisa masuk ke laut sih. Kalau ditarik ke atas, dagu gue keluar udara lewat sini. Dan kalau bisa tarik ke bawah, ini gue keluar. Kurang lebar sih. Pada saat gue melakukan pengetesan, ini lebih buruk lagi. Dalam pengeciuman bensin, kecium total. Dalam penyemprotan baygon, kecium total juga. Jadi ini parah sih. Kalau untuk ini gue nggak rekomendasi, padahal gue dapat ini di material. Kalau di material itu kan biasanya digunakan untuk kayak pekerja-pekerja yang pengecatan atau pengamplasan. Harganya sendiri cukup murah, hanya 5.000 aja. Dan di nomor 5 kita ada masker batik yang bentuknya hampir sama kayak masker bedah. Biasa kalian temui, sekarang jarang kalian temui, dan harganya mahal. Masker ini menutupi semuanya. Bagian dagu gua sampai ke leher ketutup, bagian sini ketutup. Ini lebih enak karena dia juga lebih bahan, dan ketika kita berbicara juga ini lebih enak. Dan pada saat gua melakukan pengetesan, proteksinya mantep ya. Pada saat gue penciuman bensin itu kerasa hampir setengah hilangnya rasa bensin tuh. Dan penciuman baygon juga sama, setengah. Menurut gue ini bisa jadi rekomen sih. Harganya juga murah, harganya cuman 5.000 aja. Kayaknya kalian bisa temuin ini di pasar-pasar. Semoga aja stoknya masih ada dan harganya tetap 5.000, jangan sampai naik lagi. Ya gitu, kita lanjut ke nomor 6. Dan di nomor 6 kita ada masker yang bentuknya sama kayak masker respirator. Bentuknya aja kayak udah nggak meyakinkan gitu ya. Dan memang rasanya juga tidak meyakinkan. Pada saat gua pakai, ini nggak enak banget. Kelihatannya juga kayak tikus ya. Digunakan ini nggak nyaman banget sih, karena ini terbuat dari plastik. Ini lebih ketekan banget. Pada saat gua melakukan pengetesan, ini parah banget. Parah daripada yang lain. Dan pada saat gue buka, ternyata cuman ada sehelai kapas yang tipis banget. Mungkin untuk debu sih bisa lah ya. Padahal gue beli ini di material. Sekali lagi, material itu untuk pengerjaan yang sangat berat ya, kayak pengecatan atau pengamplasan. Itu kalau pakai masker yang ece-ece kayak gini bisa mati orang. Itu harga sendiri ini 6.000. Jadi kalau ini gue nggak rekomendasi banget. Bagaimana misalkan kalian nggak punya duit banget dan kalian butuh masker? Gue ada satu cara. Tunggu bentar. Dan untuk solusi terakhir, kalian bisa pakai baju. Baju ini kan terbuat dari bahan kaos. Dan masker pertama yang gue coba terbuat dari bahan kaos. Kata gue rekomen. Jadi pakai baju kaos kayaknya rekomen juga. Cara pakainya cukup mudah. Masukin bagian leher ke kepala kalian. Kita ambil bagian sininya. Nah, ambil setengah. Dan bagian ini tangan kiri kanannya kita ikat ke belakang. Jadi bagian dagu, bagian leher, bagian kuping, ini semua tertutup. Lumayan aman kan? Dan murah. Bagi kalian nggak punya duit, mungkin bisa ngikutin cara ini. Mungkin kalau misalnya kalian pakai cara ini, kalian ngerasa kayak orang aneh kali ya kalau kalian ke publik. Tapi ya daripada harus beli masker sampai ratusan ribu, kita kan masih banyak cara untuk ya biar hidung kita nggak kemasukan sama hal-hal aneh lah. Jadi itu masker yang gue beli di pasaran. Satu hal lagi yang gue ingetin, masker itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi atau mencegah virus corona. Karena masker hanya menutupi muka kalian saja, tapi kalian juga bisa harus ya membersihkan diri lah, menjaga kebersihan. Susah banget ngomongnya. Kalian tuh harus bisa menjaga kebersihan, mulai dari sering-sering mencuci tangan, menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun, dan senamnya gue lupa juga. Pokoknya sela-sela sininya, bagian ininya dicuci, sering-sering mandi. Bagi kalian yang jarang mandi ya sekarang mulai biasain mandi. Karena virus itu kan kotoran.
Jadi kalau misal kalian dilawan dengan sesuatu yang bersih, insya Allah pasti ya virus itu akan kalah. Jadi jangan terlalu berfokus pada harus beli masker yang mahal atau masker yang benar-benar bagus. Untuk video kali ini sekian saja, dan jika kalian suka sama video ini like aja, bagi kalian yang gak suka dislike aja, dan bagi yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja di channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.